Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku yang ada di seluruh dunia, kali ini kita akan belajar yang berkaitan dengan bahasa Indonesia, yaitu tentang pidato. Bagaimana? Siap? Headset sudah siap? Keluarga oke? Jangan sampai ada yang mengganggu ya. Konsentrasi loh ini loh. Dan jangan lupa berdoa. Kita mulai. Kita mulai dari pertanyaan ini dulu. Apa itu pidato? Ada yang tahu? Sama. Oke, tapi kalau melihat orang berpidato, saya yakin kalian sudah pernah ya. Yakinlah pernah. Nah, ini ada orang sedang berpidato. Dan guys, pidato itu nama lainnya adalah orasi. Dan orang yang berpidato ini adalah orator. Nah, ada beberapa ciri dari pidato. Yang pertama, komunikasinya satu arah, yaitu orator kepada pendengar. Sudah, itu saja. Orator ngomong, pendengar mendengarkan. Satu arah saja. Ciri yang kedua adalah mengungkapkan suatu gagasan atau pikiran. Saya ulangi, mengungkapkan suatu gagasan atau pikiran. Sehingga orator ini tidak asal ngomong ini, tapi tujuannya adalah mengungkapkan gagasan atau pikiran. Ora pokok ngomong tidak, ada gagasan atau pikiran yang diungkapkan. Gitu guys. Untuk ciri yang ketiga, ditujukan oleh banyak orang. Nah, ini banyak orang ini yang ditujukan. Sehingga orang yang berpidato tidak ada orangnya, wong edan ya. Jadi ditujukan kepada banyak orang. Kemudian tidak mendapat tanggapan langsung dari pendengarnya. Pendengarnya ya mendengarkan saja, oratornya yang ngomong, tidak saling tidak saling saut-sautan, karena komunikasinya satu arah dan pendengarnya tidak menanggapi, hanya mendengarkan yang ngomong oratornya. Gitu guys, itu ciri dari pidato. Dan kalau ini disatukan, ini menjadi pengertian pidato, yaitu komunikasi satu arah yang berupa pengungkapan gagasan dan pikiran pembicara tentang suatu hal kepada banyak orang dan tidak mendapat tanggapan langsung dari pendengarnya. Itulah pidato guys. Oke, kita lanjut. Apa sebetulnya tujuan pidato? Kenapa kita harus pidato? Ada beberapa tujuan ya guys. Yang pertama, mempengaruhi orang lain supaya mengikuti kita dengan sukarela. Jadi tujuan berpidato kalau ingin mengajak orang lain, ya orang lainnya maunya dengan sukarela. Jadi tidak ada ancaman di situ. Oke, jelas ya, jelas dong. Yang kedua, tujuan dari pidato memberikan suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain. Nah, makanya khotbah, kemudian ceramah itu kan memberikan informasi atau pemahaman kepada orang lain. Itu bagian dari pidato guys, tujuannya itu. Yang ketiga adalah memberikan kesan kepada orang lain. Nah, kesannya pasti yang kesan yang baik ya, yang kesan positif. Oke, itu adalah tujuan dari pidato. Kemudian bagaimana atau struktur pidato? Ini akan saya bagikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah bagian pembukaan pidato. Nah, ini bagian pembukaan pidato. Kita bedah nanti ya. Bagian yang pertama, yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu namanya salam pembuka. Ini bagian pembukaannya. Kemudian ada ucapan penghormatan yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Guru, Bapak Ibu Wali Murid, dan teman-teman. Nah, biasanya ucapan penghormatan ini dimulai dari yang jabatannya tertinggi atau pangkatnya tertinggi. Misalkan di sekolahanmu kedatangan presiden, ya yang saya hormati Bapak Presiden, nah dan lain sebagainya. Jangan dibolak-balik. Yang saya hormati teman-temanku. Nah, ini bukan karena suka dengan teman-temannya, tapi secara etis, secara lebih baiknya itu dimulai dari pangkat yang tinggi atau jabatan yang tinggi. Gitu guys, lanjut ya.
Kemudian ini ada ucapan syukur. Puji syukur mari kita ucapkan atas kehadirat Allah atau atas kehadirat Tuhan karena melimpahkan rahmatnya bagi kita semua dan lain sebagainya. Nah, itu ada ucapan syukurnya juga. Kemudian ada pengantar ke topik utama. Nah, kalau pengantar ke topik utama ini, kalau di contohnya ini, pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua guru. Nah, bahasa basi kalau bahasa Jawa nih, bahasa basi. Tapi pengantar ke topik utama bisa diganti juga dengan hal yang lebih sepele seperti pada kesempatan kali ini saya ingin berpidato tentang perpisahan. Nah, itu bisa juga. Jadi intinya untuk pembukaan itu ada 4 komponen guys. Ada salam pembuka, ada ucapan penghormatan, ada ucapan syukur, dan pengantar ke topik utama gitu. Oke, kita lanjut akan bagian isi. Nah, ini bagian isi ada banyak sekali. Intinya bagian isi itu adalah hal yang penting yang ingin diinformasikan kepada pendengar. Kalau ini kan tentang perpisahan. Nah, ini hal pentingnya sudah tak beri warna sendiri. Hal pentingnya ada mohon maaf kepada guru, kemudian saran untuk adik-adiknya supaya lebih lebih rajin belajar, dan ucapan terima kasih kepada orang tua. Ini ada poin-poinnya. Nah, poin-poinnya ini dikembangkan jadi pada kesempatan kali ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi ya ora lebay ngono ding. Oke, isi intinya adalah hal penting informasi yang ada di dalam pidato itu bagian isi. Dan bagian yang ketiga ada penutup. Penutup itu komponennya ada kesimpulan. Biasanya kesimpulannya itu disampaikan di akhir. Pada intinya, kesimpulannya bisa juga, dan lain sebagainya. Kalau di contohnya ini, pada intinya kami sangat berterima kasih kepada semua yang telah mendidik kami dengan sepenuh hati. Nah, itu biasanya ada kesimpulan terakhir. Dan ada ucapan permohonan maaf. Biasanya demikian kami akhiri pidato ini. Jika ada salah-salah kata atau jika ada kesalahan dalam pidato, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu. Kalau di sini contohnya, demikian kami akhiri pidato perpisahan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pidato yang saya bawakan. Boleh juga. Terus yang ketiga ada salam penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau selamat pagi, atau terima kasih. Itu juga bisa. Jadi ada 3 komponen ya. Ada kesimpulan yang telah disampaikan, ada permohonan maaf dari pidato yang dibawakan, dan yang ketiga adalah salam penutup. Itu komponen dari pidato. Dapat kita rangkum struktur pidato. Bagian awal ada salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur, pengantar ke topik utama. Kemudian bagian isi ada hal yang penting atau informasi yang hendak disampaikan guys. Dan yang ketiga bagian penutup ada kesimpulan yang disampaikan, ucapan permohonan maaf, dan salam penutup. Itu adalah struktur pidato. Dan bagaimana sih langkah membuat pidato? Nah, langkah membuat pidato. Yang pertama, menyiapkan daftar pembukaan. Nah, salam yang hendak digunakan apa? Assalamualaikum atau selamat pagi atau apa? Disesuaikan saja. Nah, terus daftar pesertanya. Siapa pesertanya nanti kira-kira ya? Ingat, ini ditujukan untuk memberikan salam penghormatan. Sehingga urutannya dari yang jabatannya tertinggi atau tingkatan tertinggi. Nah, daftar pesertanya juga ditulis ini sebaiknya. Nah, kemudian menyiapkan topik isi yang akan disampaikan, membuat poin-poinnya. Poinnya apa saja yang tidak disampaikan itu apa ya, ditulis poinnya. Misalkan kalau berpidato tadi tentang perpisahan, poinnya saya ingin meminta maaf pada Bapak Ibu Guru, terima kasih pada Bapak Ibu Guru, terus terima kasih kepada orang tua, terus saya ingin memberi saran ke adik-adik kelas. Itu saya ditulis. Bisa juga dengan membuat daftar pertanyaan. Wah, maksudnya gimana ini? Membuat daftar pertanyaan ini apa yang ingin saya sampaikan di perpisahan ya? Bagaimana kesan-kesannya? Terus apa saja? Nah, itu bisa dituliskan dengan bentuk pertanyaan. Oke guys.
tapi paling mudah membuat poin-poinnya. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan dalam bentuk kalimat. Nah, setiap topik yang sudah dirinci tadi dibuat dalam bentuk kalimat. Misalkan ingin membuat ucapan terima kasih kepada orang tua. Nah, dibuat terima kasih kepada orang tuaku yang telah membimbingku dari kelas 1 SD sampai kelas 6 dan sekarang tetap membimbingiku karena dan lain sebagainya. Lah lebay meneh. Ya, intinya itu dikembangkan kalimat jadi beberapa kalimat itu akan lebih bagus. Nah, kemampuan membuat kalimat ini sangat dibutuhkan guys, sehingga juga harus belajar dalam membuat kalimat. Dan tahapan yang terakhir adalah ini menyusun jadi teks pidato lengkap. Barulah itu adalah tahapan terakhir. Setelah buat daftarnya, topiknya sudah dikembangkan jadi kalimat, barulah jadi pidato yang lengkap. Itu adalah tahapan dalam membuat pidato guys. Bagaimana? Kalian sudah nggak sabar membuat pidato? Atau takut dalam membuat pidato? Tidak usah takut, karena kalau kamu bisa melawan takutmu itu untuk menciptakan karya, saya yakin kalian bisa. Oke, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap-siap gawe pidato.